Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat program jika dua input bilangan genap dijumlahkan nilainya genap, maka tampil iya. Jika hasilnya ganjil, akan ditampilkan kata tidak. Jika dua bilangan tersebut ganjil dan jika dijumlahkan hasilnya genap, maka tampilnya genap. Jika dijumlahnya ganjil, maka tampil kata tidak. Jika kedua bilangan tersebut berbeda, yang satu ganjil dan yang satu genap, jika jumlahnya genap, maka muncul kata iya. Jika jumlahnya ganjil, maka muncul kata tidak. Pertama, kita tuliskan dulu include IOStream, yang merupakan file header yang digunakan agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, endline, dan lainnya. Lalu kita tuliskan using namespace std, agar kita dapat menggunakan semua fungsi dan file. Di bawahnya, kita tuliskan in main, yaitu fungsi utama, dan program utama diletakkan sesudah fungsi ini. Lalu kita buka dengan tanda kurung kurawal buka. Setelah itu, kita deklarasikan variabel beserta tipe data yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang kita gunakan yaitu variabel bil, A, B, dan C, dan semua variabel ini bertipe data integer. Di bawahnya, kita tuliskan cout masukkan bilangan pertama dan cin A, yang digunakan agar kita dapat memasukkan nilai ke dalam variabel A. Lalu di bawahnya lagi, kita tuliskan cout masukkan bilangan kedua dan cin B, yang merupakan perintah yang kita gunakan untuk memasukkan nilai ke dalam variabel B. Lalu kita gunakan pernyataan if dengan kondisi A modulo 2 sama dengan 0 dan B modulo 2 sama dengan 0. Dan statementnya yaitu C sama dengan A plus B, yang artinya variabel C itu diisi dengan nilai A ditambah B. Lalu kita kembali gunakan pernyataan if dengan kondisi C modulo 2 sama dengan 0. Dan statementnya yaitu cout iya, else dengan statement yaitu cout tidak. Lalu di bawahnya kita gunakan else if dengan kondisi A modulo 2 tidak sama dengan 0 dan B modulo 2 tidak sama dengan 0. Dan statementnya yaitu C sama dengan A plus B. Lalu kita kembali gunakan pernyataan if dengan kondisi C modulo 2 sama dengan 0 dan statement cout genap. Else statementnya cout tidak. Di bawahnya, kita gunakan else yang merupakan kemungkinan lainnya. Statementnya yaitu C sama dengan A plus B, gunakan pernyataan if dengan kondisi shift modulo 2 sama dengan 0, dan statementnya yaitu cout ya, dan else dengan statement cout tidak. Lalu kita akhiri program ini dengan tanda kurung kurawal tutup. Selanjutnya kita jalankan programnya. Misalnya saya masukkan bilangan pertama yaitu 4. Dan bilangan kedua 5, maka akan ditampilkan kata tidak di layar output. Mengapa demikian? Maka saya akan mencoba untuk menjelaskan program ini. Pertama, kita diminta untuk memasukkan bilangan pertama, yang artinya kita diminta untuk memasukkan nilai ke dalam variabel A. Nilai yang kita masukkan ke dalam variabel A tadi yaitu 4. Kemudian, kita diminta untuk memasukkan bilangan kedua, yang artinya kita juga diminta untuk memasukkan nilai ke dalam variabel B. Nilai yang kita masukkan ke dalam variabel B tadi yaitu 5. Selanjutnya, kita bertemu dengan pernyataan if dengan kondisi A modulo 2 sama dengan 0 dan B modulo 2 sama dengan 0. Lalu kita cek 4 dibagi 2, maka sisa pembagiannya sama dengan 0. Tetapi 5 apabila dibagi 2, sisa pembagiannya tidak sama dengan 0. Maka kondisi di pernyataan if ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, statement di dalam pernyataan if juga tidak akan dieksekusi. Selanjutnya kita bertemu dengan pernyataan else if dengan kondisi A modulo 2 tidak sama dengan 0 dan B modulo 2 tidak sama dengan 0. Kita tahu bahwa 5 dibagi dengan 2, sisa pembagiannya tidak sama dengan 0. Tetapi apabila 4 dibagi 2, sisa pembagian sama dengan 0. Oleh karena itu, pernyataan di dalam else if ini juga tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kita tidak akan mengeksekusi statement di dalam pernyataan else if ini. Selanjutnya, kita masuk ke else, yaitu kemungkinan lainnya. Di sini, statementnya yaitu C sama dengan A plus B. Maka nilai C itu kita isi dengan variabel A ditambah nilai di dalam variabel B. Di mana A tadi nilainya 4 dan B tadi nilainya 5. Maka C nilainya adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu kita bertemu dengan if C modulo 2 sama dengan 0. Nilai C tadi yaitu 9. 9 apabila dibagi dengan 2, sisa pembagiannya
tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, kondisi di pernyataan if ini tidak terpenuhi. Maka, statement cout ya tidak akan dieksekusi. Kita masuk ke else. Karena 9 dibagi 2, bisa pembagiannya tidak sama dengan 0, maka memenuhi kemungkinan lainnya ini. Oleh karena itu, akan ditampilkan kata tidak ke layar. Maka, apabila kita masukkan bilangan pertama 4, bilangan kedua sama dengan 5, maka di layar output akan ditampilkan kata tidak.